Singam sedang mengintai di dermaga Mutayafura, mengamati dan memotret aktivitas sekelompok sindikat penyelundupan senjata ilegal dengan iPhone-nya. Ia berencana menggunakan foto tersebut sebagai bukti untuk melaporkan aktivitas kriminal yang dipimpin oleh seorang preman botak yang memerintahkan anak buahnya mengangkat peti berisi senjata. Setelah berhasil mengumpulkan cukup bukti, Singam segera menelpon seorang inspektur polisi di kantornya, melaporkan bahwa dugaan adanya penyelundupan senjata di dermaga Mutayapura benar adanya. Namun tanpa diketahui oleh Singam, inspektur tersebut ternyata adalah seorang pejabat korup. Bukannya mencatat laporan dan bertindak, inspektur itu malah menghubungi preman botak memberitahukannya bahwa seseorang sedang memata-matai mereka. Lebih dari itu, inspektur busuk itu memerintahkan untuk menangkap dan menghabisi mata-mata tersebut. Preman botak segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang yang sedang memata-matai aktivitas mereka. Salah satu anak buahnya melihat Singam yang sedang berlari dan mereka pun segera mengejarnya menggunakan motor dan mobil. Saat Singam dikepung, ia dengan cepat menutupi wajahnya dengan serbet. Khawatir identitasnya akan diketahui oleh para preman, salah satu preman mencoba menebas Singam. Namun dengan sigap, Singam meraih stang motor tersebut, memutarnya dengan kuat, lalu melempar motor itu ke arah para penjahat, membuat mereka tercerai-berai. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Singam melawan gerombolan penjahat dengan gagah berani. Ia menjedotkan kepala salah satu preman ke tiang, lalu meninju wajahnya hingga jatuh. Ada pula yang dipelintir kepalanya sampai bergeser dari posisi semestinya sebelum ditendang hingga jungkir balik. Sebuah motor yang berusaha menabraknya pun dihentikan oleh Singam yang menginjak stang motor tersebut hingga terbenam ke tanah, membuat si pengendara terlempar, lalu digamparnya dengan gamparan nenek ngomel. Langsung ia menusuk gundukan pasir secara mengenaskan. Tiba-tiba Singam melompat tinggi seperti Superman dan menampol kedua musuh itu hingga terjatuh. Namun dalam prosesnya, iPhone miliknya yang berisi bukti foto penyelundupan terjatuh. Menyadari hal itu, ia segera mengejar mereka yang mencoba mengambil ponselnya. Singam berhasil merebut kembali ponselnya yang dibelinya dengan menabung selama 3 tahun. Di tempat yang jauh, seorang bos karismatik bernama Bai turun dari mobilnya. Ia marah besar kepada preman botak bernama Sagayam dan menamparnya karena dinilai lalai dan tidak becus dalam menjalankan tugas. Sagayam berdalih bahwa mereka kecolongan karena sedang sibuk mengangkut barang-barang ke dalam kapal. Untuk menghilangkan jejak, mereka menangkap 2 orang terduga mata-mata dan membawanya ke tengah laut dengan kapal. Sagayam menginterogasi salah satu dari mereka, David, tapi David tidak mau memberitahu apa-apa. Kesal, Sagayam berkali-kali dengan pemecah es. Temannya yang lain diikat di atas batu pipih dan dilempar ke laut untuk menghilangkan bukti. Sementara itu di sekolah, seorang gadis bernama Satya dengan diam-diam menyusup ke dalam gedung sekolah seperti pencuri. Namun ia bukan mencuri barang, melainkan soal ujian komputer sains untuk keesokan harinya. Para guru geger ketika melihat soal ujian berantakan. Semua orang kebingungan, termasuk kepala sekolah. Mereka akhirnya memutuskan untuk memanggil Susai, seorang pria konyol yang datang membawa 2 ekor anjing untuk mengendus jejak pencuri. Susai kemudian memulai pencarian pelaku dengan anjing-anjingnya. Salah satu temannya meragukan kemampuan anjing-anjing tersebut. Susai pun menjawab dengan santai, kalau anjing-anjing ini tahu kamu ngomong begitu, mereka pasti bakal gigit burung kamu. Namun anjing-anjing itu malah masuk ke WC umum. Teman Susai berkomentar bahwa anjing-anjingnya sudah 3 hari tidak mandi, tapi Susai menyalahkan temannya yang menurutnya merusak mood anjing-anjing itu. Tak lama kemudian Susai melempar temannya dengan bata. Saat Singam sedang melatih baris berbaris, ia dipanggil oleh atasannya untuk datang ke sekolah. Di sana ia menjadi perbincangan hangat karena semua orang mengira dia sedang menyelidiki kasus soal ujian yang hilang. Satya yang mengetahui hal ini berkata dalam hati, walaupun dia seorang petugas, dia tidak akan menemukan bukti apapun. Namun setelah melakukan pemeriksaan, Singam menyadari bahwa soal ujian tersebut tidak rusak, tidak ada salinan fisik, tetapi kemungkinan besar telah difoto. Ia juga menemukan barang bukti berupa lensa kontak yang menempel di kaki kursi. Keesokan harinya Satya datang ke sekolah dengan diantar supirnya yang mengendarai Mercedes. Setibanya di sekolah, ia dipanggil oleh Singam untuk dimintai keterangan. Susai memperingatkannya agar tidak main-main karena Satya adalah keponakan dari Tangaraj, salah satu tokoh berpengaruh. Singam menatap Satya dengan tajam dan bertanya, kenapa hari ini kamu memakai kacamata? Satya dengan tenang menjawab, kontak lensku hilang, makanya aku pakai kacamata. Namun Singam segera menuduh Satya telah mencuri soal ujian dengan memotretnya menggunakan smartphone. Satya dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Tidak mungkin aku melakukan hal itu. Aku siswi berprestasi, mana mungkin aku melakukan hal konyol seperti itu. Singam yang sudah siap dengan bukti-buktinya menunjukkan kontak lens yang ditemukan di ruang ujian. Ini kontak lens milikmu, Satya. Hasil uji lab membuktikannya. Satya seketika teringat kejadian ketika ia membuka lemari dan kepalanya tertiban tumpukan kertas, membuatnya secara tidak sengaja menggosok matanya. Mungkin saat itulah kontak lensnya
lensinya terjatuh, namun ia masih mencoba mengelak, tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Singham melanjutkan, kontak lens ini bermerek Bausch & Lomb, tipe untuk mata minus 0,75. Aku sudah cek ke Optic Crescent, dan catatan pembelian menunjukkan kamu baru saja memesan 4 kotak kemarin. Semua bukti sudah ada. Mendengar itu, Satya akhirnya minta maaf kepada Singham, namun Singham tidak menerima alasan begitu saja. Beginikah caramu belajar? Itu sama saja dengan menyontek soal ujian. Satya mencoba membela diri. Jika aku gagal di mata pelajaran komputer sains, guruku akan memanggil orang tuaku. Namun Singham tidak tertarik mendengar alasan tersebut. Kamu sudah merusak citra sekolah dengan perbuatanmu. Aku akan melaporkan tindakanmu kepada kepala sekolah, ujarnya dengan tegas. Setelah itu, Singham meminta catatan sekolah Satya dan membacanya dengan seksama. Sementara itu, Satya curhat kepada teman-temannya, mengungkapkan rasa takut dan malunya jika nanti semua siswa tahu bahwa dialah yang mencuri soal ujian. Ia khawatir harus berlutut di depan semua orang untuk meminta maaf. Pada satu upacara, Satya ketakutan. Ia membayangkan dirinya akan dipanggil ke depan lapangan dan dipermalukan di hadapan seluruh siswa. Dari kejauhan, ia melihat Singham sedang berbicara dengan kepala sekolah. Setelah berbicara sebentar, kepala sekolah dan Singham memanggil Satya untuk maju ke depan. Dengan langkah ragu-ragu, Satya berjalan menuju depan lapangan. Namun saat tiba di depan, bukan hukuman yang ia terima. Singham malah mengumumkan bahwa hari itu hari ulang tahun Satya. Seketika itu juga, seluruh siswa menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Satya dan mereka bertepuk tangan meminta traktiran. Satya yang awalnya tegang, tersenyum. Setelah itu, Singham mengucapkan selamat kepadanya sebelum pergi. Mulai saat itu, Satya mulai jatuh hati kepada Singham. Di sisi lain, Susai mendatangi Singham dengan keluhan, kenapa yang cewek nggak dihukum? Kalau yang kena masalah serupa cowok, pasti habis ditarik jambangnya di tengah lapangan. Ini kan seharusnya sudah era kesetaraan gender. Singham menjawab dengan bijak, sebelum aku menghukum Satya, aku sudah memeriksa catatan kelakuannya selama bersekolah. Dia tidak punya catatan buruk dan selalu naik kelas setiap tahun. Aku hanya ingin memberinya pelajaran agar tidak mengulangi hal serupa di masa depan. Setelah itu, Singham meminta Susai untuk menunjukkan kawasan sekitar dermaga. Saat mereka berjalan-jalan, Susai menunjuk seorang preman botak bernama Sagayam. Itu Sagayam. Dia ditakuti di sini karena menguasai laut dan menghukum siapapun yang menentangnya dengan batu. Singham bertanya, kenapa orang seperti itu masih bisa bebas berkeliaran? Susai menjawab, itu karena bosnya Bai. Bai adalah raja di Tuticorin, orang yang punya kekuatan untuk menghancurkan karir polisi yang menentangnya. Namun Susai menambahkan dengan serius, tapi ada satu orang yang lebih menakutkan dari Bai, yaitu Tangaraj, paman Satya. Dia punya jaringan bisnis ekspor dan impor, termasuk emas, tapi Tangaraj orangnya bersih, tidak kotor seperti Bai. Sementara itu, di tempat lain, iring-iringan mobil Mercedes-Benz terparkir di dekat dermaga. Seorang pria bernama Tangaraj turun dari mobilnya. Dia sedang berolahraga pagi dan tidak ingin diganggu. Di tengah aktivitasnya, ia menerima telepon dari seorang menteri yang memberitahukan bahwa ia mendapat rekomendasi untuk mengambil alih pelabuhan. Di taman yang sama, Tuan Bai tiba bersama anak buahnya. Melihat kehadirannya, rakyat jelata segera menyingkir. Khawatir jika Bai dan Tangaraj bertemu di tempat yang sama, bencana besar akan segera terjadi. Tanpa basa-basi, Tuan Bai menembak seorang pria botak yang ternyata adalah petugas bea cukai yang bertugas memeriksa semua kapal yang masuk dan keluar. Sagayam, anak buah Bai yang baru tiba dari sampan, bergegas menuju TKP dan berkata, baru saja aku mau menghabisi pria itu, tapi kamu malah melakukannya di tempat terbuka. Bagaimana jika ada orang yang melihat? Bai menjawab dengan tenang, memangnya siapa yang berani melihat? Sagayam segera mengurus jasad pria tersebut. Sementara itu, Durai Singham sedang mentransfer foto-foto dari smartphone-nya ke laptop. Tiba-tiba ibunya menelpon. Ibunya menanyakan kabarnya dan mengingatkan agar ia selalu menjaga kesehatan, makan dengan teratur, dan istirahat dengan cukup. Di sebelahnya, ayah Durai Singham duduk diam, terlihat sibuk dan sepertinya enggan untuk berbicara dengan anaknya. Di tempat lain, Susai datang ke kantor kepala sekolah tampak kesal. Ia duduk di atas meja sambil berkeluh kesah tentang para guru di sekolah itu. Teman yang penasaran bertanya, guru yang mana kamu maksud? Namun tanpa sepengetahuan Susai, temannya diam-diam menyalakan mikrofon. Dengan penuh canda, Susai mulai mengejek para guru. Temannya bertanya lagi, jadi menurutmu semuanya pada nggak berguna ya? Susai menjawab, ya semuanya seperti kerbau dengan hidung besar. Bagaimana bisa berguna? Tak lama kemudian beberapa guru datang dan menegur Susai. Oh, jadi di sini kamu asik-asikan seperti raja ya? Dengan cepat Susai berusaha mengelak dan berkata, kami sedang membicarakan semua hal yang baik di sekolah ini. Namun guru-guru itu menegaskan bahwa mereka telah mendengar semua yang Susai katakan. Ketika Susai mencoba meminta maaf dengan sungguh-sungguh, saking gebutnya, celana kepala sekolah malah melorot membuat semua orang tertawa dan kepala sekolah merasa malu. Sementara itu, Durai Singham sedang memimpin latihan baris berbaris ketika atasannya menelpon menanyakan status penyelidikan. Durai Singham melaporkan bahwa pengawasan pantai sedang berjalan dan ia menduga yang diselundupkan bukan senjata seperti yang diperkirakan sebelumnya. Ia juga mencurigai ada keterlibatan orang dalam dari kepolisian. Durai Singham meminta izin untuk menyertakan Eri Malai dalam penyelidikan karena mereka sebelumnya telah membantunya. Atasannya menyetujui permintaan tersebut. Kemudian atasannya bertanya tentang rencana pernikahan Durai Singham. Ia menjelaskan bahwa ia akan pergi bersama Kafia ke kampung halamannya untuk menyelesaikan urusan keluarga, terutama terkait hubungannya dengan ayahnya. Inilah alasan mengapa ayahnya tampak enggan berbicara dengannya. Durai Singham kemudian menugaskan Susai untuk mengumpulkan para murid di lapangan dan mempersiapkan tim paskibraka untuk upacara bendera.
Namun, saat lagu kebangsaan dinyanyikan, tiba-tiba sekelompok mobil datang dan parkir secara tidak sopan di tengah lapangan. Seorang pria keluar dari mobil dan langsung marah-marah. "Siapa guru yang berani menghukum anakku? Aku sedang bertanya, kalian malah sibuk bernyanyi." Pria itu terus mengganggu meskipun para siswa sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Wajahnya memerah. Durai Singgam menahan amarahnya hingga lagu kebangsaan selesai, menandakan bahwa ia sangat kesal dengan perilaku yang tidak sopan itu. Setelah lagu selesai, si anak menunjuk gurunya. Pria tersebut langsung menghampiri sang guru dengan marah. Namun Durai Singgam, sang pahlawan, langsung menampar pria itu hingga terjerembab. Durai Singgam kemudian menyuruh para siswa masuk ke dalam kelas sebelum perkelahian pecah. Ketika beberapa preman mencoba menyerangnya, Durai Singgam menampar mereka hingga terpental. Satya yang khawatir segera memanggil polisi karena takut Durai Singgam terluka. Preman-preman itu kemudian mengeluarkan parang hingga Singgam dengan tenang menendang mereka hingga terpental, bahkan membuat mobil bergeser. Ia memukul dan menghantam lawan-lawannya, melempar mereka seperti gasing. Sehingga mengenai teman-temannya sendiri. Menggunakan kombinasi jurus kungfu Shaolin dan Tai Chi, sehingga membuat para preman itu babak belur dan merusak properti sekolah. Seorang preman yang berusaha kabur dikejar oleh Durai Singgam yang kemudian mencangkul tanah menggunakan wajah preman tersebut. Pria yang tadi sok garang juga berusaha kabur, namun Singgam memanggilnya dan memberikan ceramah keras. "Kamu tahu, saat kita menyanyikan lagu kebangsaan, bahkan jika badai datang, kita tidak boleh berhenti. Di sini ada 50 guru dan 1.500 murid yang sedang menghormati bendera negara kita, dan kamu datang dengan perilaku seperti itu. Di mana otakmu?" Mendengar ceramah tersebut, pria itu tersadar akan kesalahannya. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap para preman. Salah satu inspektur bertanya, "Siapa yang membuat mereka babak belur seperti ini?" Durai Singgam mengakui perbuatannya. Inspektur itu berkata, "Kamu ini guru sekolah atau petinju?" Di kelas Susai marah kepada Satya karena memanggil polisi yang menurutnya membuat masalah semakin rumit. Lalu Susai menyuruh Satya keluar dari kelas. Ketika Satya keluar dari kelas, ia bertemu dengan Durai Singgam yang baru saja pulang dari kantor polisi. "Apakah kamu yang menelpon polisi?" Satya mengakuinya dan meminta maaf. Alasannya adalah ia takut jika para preman melukai Singgam. Singgam tersenyum dan mengapresiasi tindakan cepat Satya. Ia mengatakan bahwa Satya memiliki kesadaran dan kecerdasan yang luar biasa dan menyarankan agar hal itu terus dipertahankan. Setelah mendengar pujian dari Inspektur Durai Singgam, hati Satya berbunga-bunga. Ia semakin jatuh cinta pada Singgam dan terus memikirkannya setiap hari. Suatu hari Satya berpura-pura ban mobilnya bocor dan meminta tumpangan dari Singgam. Saat tes nilai lari di sekolah, ia juga berpura-pura jatuh berharap digendong oleh Singgam. Namun alih-alih Singgam yang menolongnya, justru para siswi lain yang menggotongnya. Di lain waktu, Singgam kedatangan dua temannya, Erimalai. Erimalai bertanya, "Kenapa Singgam bisa jadi guru kurikulum?" Singgam menjawab, "Ijazahku sudah memiliki sertifikat C saat aku kuliah, dan aku pernah mengikuti pelatihan di Camp Nagpur selama 21 hari sebelum akhirnya menjadi guru kurikulum." Erimalai lalu bertanya, "Bagaimana dengan Kavya?" Singgam menjawab, "Kavya sedang menantiku." Di tempat lain di perusahaan Indian Cycles, ayah Kavya datang mengunjungi anaknya yang sekarang menjadi manajer di sana. Sang ayah memberitahu Kavya bahwa Muntusami dan keluarganya mengundang mereka ke pernikahan putri Muntusami. Ia kemudian bertanya, kapan Kavya berniat menikah, mengingat banyak orang sudah menikah dan mengadakan pesta. Namun Kavya ingin menunggu kabar dari Singgam selama 6 bulan ke depan. Ayahnya tidak setuju untuk menunggu selama itu dan bersikeras untuk segera pergi ke Nalur. Ayah Kavya ingin bertanya langsung kepada ayah Singgam, mengapa pernikahan anak mereka terus tertunda. Setibanya di sana, ayah Kavya ingin berbicara dengan ayah Singgam tanpa didampingi dengan Kavya. Namun Kavya meminta ibunya untuk merekam percakapan tersebut. Saat mereka bercakap-cakap, Singgam mengetahui bahwa ibunya merekam semua adegan tersebut, sehingga ibu Singgam dengan halus mengambil ponsel dari tangan ibu Kavya saat menawarkan segelas air. Sebenarnya ia ingin Singgam tetap menjadi polisi, tapi semenjak Singgam tidak menjadi polisi dan malah menjadi guru, ia jadi tidak percaya diri dan tidak ingin Singgam menikahi Kavya karena hal itu. Akhirnya tawaran pernikahan itu ditolak. Di dapur, Singgam berbicara kepada ibunya, "Jika masalah ini tidak ada yang bisa menyelesaikannya, apa yang akan kamu lakukan?" tanya ibunya. Singgam menjawab, "Butuh sedikit waktu ibu, nanti semuanya akan baik-baik saja." Sementara itu, Susai secara tidak sengaja menabrak mobil Kavya dan tiba-tiba ia jatuh cinta kepada Kavya. Di sekolah, Susai bercerita kepada Singgam bahwa ia bertemu dengan gadis pujaannya. Namun seketika Kavya datang ke sekolah tempat Singgam mengajar, Susai dengan percaya diri berpikir bahwa Kavya datang untuk mencarinya. Ternyata Kavya sebenarnya datang untuk mencari Singgam. Singgam dan Kavya mengobrol dan Singgam terkejut melihat Kavya sedang menemuinya di sekolah. Singgam meminta maaf karena telah mengecewakan Kavya. Namun Kavya dengan tenang menjawab, "Aku tidak kecewa sama sekali denganmu. Mungkin ada alasan
terbaik di balik keputusanmu mencopot jabatanmu sebagai polisi dan menjadi guru. Tak lama kemudian, sebuah mobil melaju dengan cepat dari kejauhan. Sagayam bertanya kepada Tuan Bai, apa kita akan dapat barangnya hari ini? Namun Tuan Bai menjawab, aku belum dapat barang dari Dani. Setelah itu Tuan Bai pergi. Salah satu teman Sagayam kesal dan bertanya, siapa sebenarnya Dani itu? Sagayam menjelaskan bahwa mereka mungkin adalah penguasa di Tuticorin, tetapi Dani adalah raja di lautan India. Dia mengangkut barang-barang dari kapal untuk disuplai ke berbagai negara dengan keuntungan besar. Temannya bertanya lagi, apakah Dani akan datang ke sini? Sagayam menjawab, dia bersembunyi selama 12 tahun terakhir karena menjadi buronan polisi di berbagai negara. Di atas kapal pesiarnya, Dani sedang mabuk narkoba, minum bisa ular, dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Setelah itu dia berjoget bersama. Kasihkannya terganggu ketika seorang polisi dari Australia bernama Van Dam datang menantangnya. Dani bersumpah suatu hari nanti dia akan membuka bisnis narkoba di Australia. Van Dam menjawab dengan tegas, kami polisi Australia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan penuh amarah, Dani Van Dam yang akhirnya tewas sebagai pahlawan. Tak lama setelah itu, Sagayam menelpon Tuan Bai dan memberitahu bahwa Dani telah menghubunginya. Barangnya akan dibongkar di Tarufai Kulam, katanya. Di tempat lain, Singam bertanya kepada Erimalai yang berkantor di Tarufai Kulam. Erimalai menjawab bahwa wakil inspektur menyuruhnya kembali ke kantor. Singam kemudian menelpon Susai dan menyuruhnya untuk memeriksa apakah Sagayam ada di rumahnya atau tidak. Setelah melakukan pengintaian, Susai melaporkan bahwa Sagayam tidak ada di rumah dan kemungkinan besar dia pergi ke laut. Singam lalu bergegas menuju dermaga di mana Sagayam sudah selesai membongkar muat barang. Sagayam sedang menyuruh anak buahnya mengangkat peti-peti besar. Ketika mereka membuka peti-peti tersebut, ternyata isinya adalah narkoba. Singam dengan hati-hati mengendap-endap seperti maling, menyaksikan segalanya. Tuan Bai kemudian datang untuk memeriksa barang-barang itu. Singam melihat dengan mata kepala sendiri ketika Sagayam mengisap narkoba tersebut dan berkata, ini barang bagus Tuan. Mereka mulai mempacking sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus garam untuk menyamarkannya, lalu memberi tanda dengan spidol untuk membedakan antara garam asli dengan sabu-sabu. Singam berhasil mendapatkan foto bukti yang ia butuhkan. Tak lama kemudian di kantornya, Singam menerima telepon dari Satya yang mengatakan bahwa ia sedang diculik di dekat katedral. Dengan cepat, Singam melaju menuju lokasi dengan kecepatan penuh dan menyebut Erimalai yang sedang berpatroli. Singam meminjam pistol dari Erimalai dan langsung mencari Satya. Setelah beberapa waktu, ia menemukan Satya yang bersembunyi di balik batu besar. Singam dengan cemas berkata, bagaimana keadaanmu? Siapa yang menculikmu? Bagaimana rupanya? Satya dengan gugup bahwa dia tidak benar-benar diculik. Dia berbohong agar bisa berduaan dengan Singam. Singam yang sangat marah menampak Satya dan berkata, kamu sudah gila ya? Aku panik mencarimu. Pasukan polisi sudah berjaga di Tuticorin gara-gara ulahmu. Lihat ke sana, polisi sudah datang semua. Singam kemudian punya ide. Mana kalungmu? Bilang saja kalau kalungmu dicuri oleh penculik. Setelah itu ia pergi dengan kesal. Di rumah Satya, keluarga besar berkumpul, termasuk pamannya Tangaraj yang merupakan salah satu orang berkuasa di daerah itu. Tangaraj mengancam, siapapun yang berani mengganggu keponakanku pasti akan musnah. Tangaraj lalu menyuruh anak buahnya untuk memeriksa seluruh kawasan Manapat dan mencari tahu siapa yang menggunakan perahu antara pukul 11 dan 12 malam. Ia bersumpah akan mengubur mereka di Maladewa jika ditemukan. Tangaraj ingin bertemu dengan Singam dan akhirnya mengajak Singam ke dermaga. Singam menaiki kapal dan menuju ke kapal tanker di mana Satya sudah menunggunya di sana. Saat Tangaraj melihat Singam dari kejauhan, dia tampak mengenalnya. Ternyata benar, pria itu adalah Durai Singam. Tangaraj sangat terkejut saat mengetahui bahwa Durai Singam yang dulu seorang komisaris polisi kini telah menjadi guru kurikulum. Satya kemudian mengenalkan Singam kepada pamannya, ayahnya, ibunya, dan tantenya. Tangaraj berkomentar, komisaris polisi turun jabatan menjadi guru kurikulum. Singam menjawab, ayahku tidak menyukai pekerjaanku sebagai polisi, jadi aku memutuskan untuk berhenti dan pulang kampung. Tante Satya kemudian menawarkan udang kepada Singam, tetapi Singam menolak. Ia menjelaskan bahwa ia tidak makan daging atau produk hewani karena ia menjalankan sembahyang kepada Dewa Naranaya Swami. Ayah Satya mengagumi ketaatan Singam terhadap keyakinannya dan berkata, kamu benar-benar taat. Singam menjawab dengan tenang, orang tuaku adalah segalanya bagiku. Siapa lagi yang akan aku turuti selain mereka? Setelah berbincang sejenak, akhirnya Singam pamit. Satya mengantarkannya keluar, tetapi pandangan Tangaraj menunjukkan bahwa ia menaruh curiga terhadap Singam. Saat berpisah, Satya berterima kasih kepada Singam karena dia sudah hadir di jamuan makan tadi. Seluruh keluargaku menyukaimu Singam karena perangaimu yang sopan dan santun, katanya. Singam memperingatkan Satya, seorang pelajar tidak seharusnya jatuh cinta kepada gurunya, tapi kalau sudah namanya cinta, susah untuk dicegah. Tangaraj yang masih curiga kemudian menelpon pejabat tinggi kepolisian untuk memeriksa rekam jejak Durai Singam. Apakah statusnya masih komisaris atau tidak? Tanya Tangaraj. Polisi yang korup menjawab, saya akan mendapatkan semua informasi yang Anda minta. Dia sudah bukan bagian dari departemen, gaji dan pensiunnya juga sedang diproses, kata polisi itu begitu. Tak lama kemudian seorang pejabat tinggi kepolisian menelpon Singam dan memintanya untuk datang ke Tiruchendur di mana ia menginap di hotel bintang 5. Singam kemudian menemui pejabat tersebut dan mulai menjelaskan tentang Tuan Bai dan Sagayam. Ia memaparkan bukti-bukti bahwa mereka tidak
terlibat dalam penyelundupan senjata, tetapi mereka terlibat dalam penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu. Sambil menunjukkan bukti-buktinya melalui laptop, pejabat kepolisian itu terkejut melihat bukti-bukti tersebut. Singham kemudian menjelaskan, ada 2.900 universitas dan 8.500 sekolah di India Selatan. Jika di setiap universitas ada 10 pelajar yang kecanduan narkoba, di sekolah ada 5 orang, maka pendapatan dari perdagangan narkoba bisa mencapai 1.000 crore per tahun. Para pelajar bisa menyembunyikan narkoba di bawah kuku mereka atau di botol minuman, sehingga orang tua mereka tidak akan menyadarinya sampai anak-anak itu sudah kecanduan. Sayangnya, banyak dari korban adalah remaja putri. Pejabat tersebut bertanya, apakah Anda ingin mengatakan bahwa petugas polisi sudah puas hanya dengan menangkap mereka? Singham menjawab, tidak, penangkapan ini kebanyakan hanya formalitas dan dibuat-buat. Kenapa tidak segera mengambil tindakan saat mendapatkan informasi ini? Tanya pejabat itu. Singham menjelaskan, jika aku bertindak sekarang, kita bisa menangkap Bai dan Sagayam dengan bukti yang ada. Dari mereka, kita bisa menangkap seluruh jaringan narkoba dan menghancurkan mereka. Untuk langkah awal, saya sarankan menangkap Bai dan Sagayam dulu. Tangaraj akan segera menyusul. Sementara itu, Satya bersiap pergi, naik mobil Mercedesnya meskipun jam pelajaran baru dimulai. Saat ditanya, Satya mengatakan, aku bukan siswa di sekolah ini lagi. Aku sudah menandatangani berkas pindahan sekolahku. Karena menurutmu, guru dan murid tidak bisa jatuh cinta di sini. Dia kemudian memberikan bunga kepada Singham sebagai tanda cintanya di hari Valentine. Namun, Susayang melihat kejadian itu langsung mengambil bunga tersebut dan melemparnya. Tanpa disengaja, bunga itu tertangkap oleh seorang bu guru yang kebetulan lewat. Di pesta pernikahan temannya, Kavya menelpon Singham dan mengundangnya. Ia mengatakan bahwa tamu harus datang berpasangan. Singham pun datang dan mereka bersenang-senang di sana. Hey, Kavya. Tiba-tiba seorang gadis diculik. Susai kemudian memberitahu Singham bahwa seluruh pelabuhan sedang kacau. Ia menyarankan untuk meliburkan sekolah selama sehari karena anak buah Sagayam terlibat perkelahian dengan Sakti di sebuah bar. Dalam perkelahian itu, Sagayam terluka dan sebagai balas dendam, ia menculik Putri Sakti. Singham berkata, jangan kasih tahu siapa-siapa, biarkan aku yang mengurusnya. Di tengah kekacauan, sebuah bajai menjadi korban vandalisme dan perang antar geng menyebar, menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Para polisi mencoba melerai, namun situasi semakin di luar kendali. Banyak polisi yang terluka akibat aksi brutal geng-geng tersebut. Keadaan semakin genting. Kedua kubu tetap keras kepala. Bahkan saat polisi mencoba memediasi, mereka terus berdebat, saling menyerang argumen satu sama lain. Singham yang mendengar ketidakmampuan wakil kepala polisi dalam menangani kasus ini, meminta atasannya agar ia dapat mengambil alih sehingga ia bisa menyelamatkan Putri Sakti sebelum pukul 6 sore. Setelah mendapatkan persetujuan, Singham langsung bersiap. Ia henshin memakai seragam polisi dan menaiki motor menuju kantor kepolisian. Semua orang tercengang melihat kembalinya Durai Singham. Setibanya di kantor, Singham langsung diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang memerintahkan anak buahnya untuk memutus jaringan telekomunikasi guna menghambat provokasi dan informasi yang beredar. Ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melaut. Penjaga pantai segera diberitahu dan Singham memerintahkan 1 batalion polisi untuk berpatroli di laut. Singham juga memblokade jalan agar tidak terjadi bentrokan lebih lanjut. Dengan mobil merah Marjan, Singham menuju lokasi. Ia dengan cermat mengawasi TKP, memastikan bahwa anak buahnya menjalankan tugas dengan benar. Singham kemudian merusak sinyal di radius dekat hotel, lalu mengecek kamar hotel. Tidak ada pelaku penculikan yang ditemukan. Namun saat melihat buku tamu, Singham merasa ada kejanggalan. Para pelaku pindah dari kamar 406 dan mengunci pintu dari luar, meskipun mereka berada di dalam ruangan. Dengan strateginya, mereka menjebak para pelaku yang sedang bermain kartu di dalam kamar melalui panggilan palsu. Singham dan anak buahnya lalu menyergap mereka. Para pelaku akhirnya tahu lokasi gadis yang diculik yang berada di sebuah pulau. Singham dan timnya segera naik perahu menuju pulau tersebut. Mereka bersembunyi dan mengintai Sagayam yang sedang bersembunyi dari polisi. Mengetahui keberadaan polisi, Sagayam dan anak buahnya kabur terbirit-birit, namun Singham terus mengejar mereka. Satu persatu anak buah Sagayam ditembak. Akhirnya, Singham menghadapi Sagayam dan menjatuhkannya ke pasir seperti prank kue ulang tahun. Namun bedanya, ini di pasir, bukan di kue. Setelah itu, Singham memborgol Sagayam dan menyeretnya. Setelah berhasil menyelamatkan gadis yang diculik, ia dikembalikan kepada keluarganya. Orang tuanya sangat berterima kasih kepada Singham. Singham kemudian diwawancarai karena sebagai seorang guru kurikulum yang kembali menjadi polisi. Berita tentang kembalinya Singham bertugas sebagai wakil kepala polisi terdengar hingga ke telinga Kavya dan keluarganya. Kavya bahkan berencana memberitahu semua temannya di seluruh penjuru dunia, bahkan di penjuru planet kalau ada. Dengan mobil merah mentereng, Singham tiba di kantornya untuk memulai tugas barunya. Lalu Karim yang dulu pernah memarahi Singham saat memukul orang tua siswa
siswa di sekolah karena mereka mengganggu saat menyanyikan lagu kebangsaan dipanggil masuk. Kemudian Singham mengajak Karim untuk menyelesaikan tugas barunya. Tak lama, Thangaraj mendapat informasi dari anak buahnya bahwa Durai Singham masih berstatus sebagai polisi. Durai Singham kemudian aktif berpatroli setiap hari, menjalankan operasi khusus untuk memperbaiki kondisi pelajar dan pendidikan di masyarakat. Ia menangkap pemilik kedai yang menjual minuman keras dan pemilik warnet yang mengizinkan anak sekolah bolos untuk bermain di sana. Ia juga menghentikan praktik judi ilegal demi memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Ayahnya menelpon Durai Singham karena sangat bangga melihat anaknya kembali menjadi pelindung masyarakat. Saat Singham pulang dari patroli, Eri Malay memuji janggut Singham yang semakin lebat, membuatnya terlihat seperti singa sejati. Di kantor polisi, seorang pria gipsi dipukul oleh polisi. Namun setelah diperiksa, ternyata dia adalah Susa yang menyamar. Susa ingin kembali ke kampung halamannya karena takut diburu oleh Sagayam dan anak buahnya. Setelah sebelumnya memberi informasi keberadaan Sagayam kepada Singham, saat Singham sedang memantau operasi Patuh Jaya, Satya mendekatinya dan berkata, "Singham, dulu Anda bilang cinta antara murid dan guru dilarang, tapi bagaimana dengan cinta antara murid dan polisi? Sama-sama pakai seragam kan?" Singham menanggapinya dengan bijak, "Cinta harus berdasarkan logika, tidak baik merusak nama keluarga hanya karena hal ini." Namun Satya hanya tersenyum dan tidak peduli. Sorry, sir. Sementara itu Thangaraj terlihat di bandara mengendarai mobil Audinya dengan kecepatan tinggi. Singham mengekorinya sampai ke dermaga, di mana Thangaraj kemudian naik perahu. Seorang nelayan memperingatkan Singham, "Itu kapal milik Bai, sebaiknya kita putar balik." Dengan teropong, Singham mengamati dari kejauhan. Dia sangat terkejut melihat Thangaraj dan Bai berpelukan. Tak lama kemudian Thangaraj mengungkapkan kekecewaannya kepada Bai dan anak buahnya karena gagal menyadari bahwa ada seorang guru sekolah yang menyamar sebagai polisi dan membodohi mereka semua. Sagayam pun membuat masalah semakin rumit dengan menculik seorang gadis, memperbesar resiko exposure mereka. Namun Bai meyakinkan orang-orang kita sudah diinvestigasi oleh polisi. Jika ada masalah, Sagayam akan menyelamatkan kita. Keesokan harinya, Denny akan tiba untuk meresmikan hotel milik Thangaraj dan Sagayam berencana menjemputnya di perbatasan internasional. Singham merasa tertipu mengira Thangaraj adalah orang baik. Ternyata setelah 8 bulan penyelidikan semuanya sia-sia. Dia harus mencari cara untuk menjebak mereka karena jika hanya menggunakan kasus narkoba, Sagayam akan dibebaskan lagi. Singham lalu mengingat David, korban pertama yang dibunuh oleh Sagayam. Para saksi mata di TKP dipaksa menunjukkan bukti. Singham kemudian memerintahkan Mari untuk membongkar mayat David dan mengambil sampel darah anak David sebagai bukti. ഡേവിഡ് നിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് ശവം കളഞ്ഞ സ്ഥലം നീ കാണിച്ചു. Good. Di malam peresmian hotel, Thangaraj tiba bersama Satya. Di tempat lain, anak buah Singham melakukan tugas sesuai arahan. Di dermaga, Sagayam bersama Denny, mereka sedang berlabuh ketika tiba-tiba Bai menelpon Sagayam, memperingatkan bahwa mereka telah dikepung oleh polisi. Namun Sagayam dengan tenang berkata, "Jangan panik, biar saya aja yang panik." Akhirnya Sagayam kocar-kacir muter-muter kayak ayam kehilangan anaknya. Akhirnya, dia ditangkap. Sagayam sengaja menyerah agar terlihat kooperatif. Dia ditangkap, tapi Singham masih curiga dengan identitas Danny. Setelah ditanya, Danny mengaku bernama Michael Kong dan bekerja sebagai kru kapal. Namun setelah paspornya diperiksa, ternyata visanya palsu. Singham juga melihat saat Denny bergumam. Dia bilang bahwa polisi India tidak berguna. Setelah itu Singham mendatanginya dan menampar Denny bolak-balik. Singham marah besar atas perkataan Denny, akhirnya membawanya ke tahanan. Thangaraj dan Bai panik mendengar kabar penangkapan Danny. Mereka segera mengerahkan preman-preman untuk menyerang kantor polisi demi membebaskan Danny. Sementara itu, kepala kepolisian yang korup memerintahkan Singham menunggu di kantor. Saat penangkapan Denny, Singham mendapat tekanan besar dari para politikus agar cepat mengeluarkan Denny dan Sagayam, tapi Singham tetap pada pendiriannya dan tidak ingin mengeluarkan siapa-siapa. Setelah itu, ia mendapat telepon dari kepala kepolisian untuk datang ke markas besar. Sebelum pergi, Singham dan Eri Malay mengambil kunci sel agar tidak ada orang yang bisa membukakan Denny dan Sagayam dari luar. Sementara itu, kepala kepolisian yang korup itu memerintahkan Singham menunggu di kantor. Namun, Singham merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat, Singham mengecek database dan menemukan bahwa Michael Kong adalah Denny, seorang bandar narkoba internasional. Di kantor polisi, di sana preman-preman sekampung menyerang markas polisi sampai hancur-hancuran, membakar dengan bom molotov dan memporak-porandakan siapapun yang ada di sana. Mereka menjebol sel tahanan yang menahan Denny dan Sagayam dengan besi karena Singham membawa kunci selnya.
Mobil-mobil dan perlengkapan polisi di sana dihancurkan dan dibakar. Saat Singham datang, kantor polisinya sudah hancur lebur kayak bekas kena meteor. Dan saat masuk ke dalam, Singham melihat isi sel tahanan yang sudah kosong. Lalu ia melihat Karim yang terbaring lemas. Dengan cepat Singham memanggil ambulans. Lalu pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Singham dan anak buahnya bergegas menuju dermaga, namun dihalangi oleh penjaga pantai yang sudah disuap. Singham datang ke Tuticorin untuk bertanya kepada warga kampung, tetapi warga kampung pada bersekongkol. Mereka akhirnya digebuk, tetapi polisi otoritas setempat datang dan memaki Singham untuk pergi dari wilayahnya. Singham kemudian mengunjungi rumah Sagayam, bertemu dengan istrinya yang mengancam akan membakar dirinya jika dirinya ditangkap. Di kantor polisi, Singham ditegur oleh kepala kepolisian yang korup karena dianggap tidak kompeten. Dia dijatuhi hukuman disiplin dan diskors selama 10 hari. Namun Singham dengan tegas berkata, "Bersumpahlah demi topi ini, Tuan, jika Anda tidak terlibat dengan mereka. Sepanjang malam kemarin 40 tugas kami bekerja keras. Anda tidak menanyakan satu kata pun tentang apa yang terjadi. Apakah Anda peduli jika petugas kami terluka? Di mana Anda malam itu? Bersenang-senang, berpesta. Apakah Anda tidak memiliki empati?" Singham lalu menambahkan, "Sebelum istri Sagayam hendak membakar dirinya, Anda terus menelpon saya. Apa yang terjadi? Siapa yang menyuruh Anda?" Dengan penuh amarah, Singham berkata, "Seharusnya aku mengundurkan diri kemarin dan membunuhmu di tengah kota Tuticorin. Hanya seragam ini yang akan melindungimu. Jika kamu ingin bermain denganku, mari kita bermain," kata Durais Singham. Kepala polisi hanya menelan ludah mendengar itu. Kemudian Singham melesat menuju Tuan Bai di pabrik garamnya. Tuan Bai berkata, "Banyak pejabat yang membacking mereka. Kamu masih tidak mau mendengarkanku. Akibatnya, kantor polisi terbakar dan para pelaku melarikan diri. Inilah akibatnya jika jadi polisi yang temperamental," kata Bai. Singham berkata, "Kejadian tadi malam adalah siasat busuk. Ada dalang di baliknya dan semua ini sudah direncanakan untuk membebaskan Dani, bandar narkoba dan buronan internasional." Singham mengetahui bahwa Tuan Bai adalah salah satu orang yang berkomplot untuk membebaskan Dani. Dia tidak peduli dengan ancaman Tuan Bai. Singham berjanji, kemanapun orang-orang itu pergi, dia akan mengejar sampai ke ujung dunia dan mereka pasti akan tumbang. Singham juga mengancam jika ia kembali ke Tuticorin, dia akan mengadakan pesta kembang api. Atasan Singham nyaris tidak percaya bahwa orang yang melarikan diri dari sel tahanan adalah Dani, buronan internasional. Ia kini ingin menyeret Bai dan Tangaraj. Tapi Singham menjawab, "Tidak ada gunanya, Pak. Polisi biasa tidak bisa menangkap mereka. Saya harus berubah menjadi polisi khusus. Kita harus menghitung semua aturan dari mereka yang melanggar aturan. Mereka harus ditembak di tempat. Jika kita membunuh 4 orang di depan umum, 40 orang akan takut, 400 orang akan berubah, dan 4.000 orang akan senang. Penjahat internasional tidak bisa ditangani dengan aturan normal. Oleh karena itu mereka membuat operasi khusus yang bernama Operation D, yaitu operasi yang ditangani oleh badan khusus yang tidak bisa diintervensi oleh hukum dan politik." Singham juga meminta jaminan dari pejabat tentang operasi ini demi kelancaran tugas mereka. Setelah Operation D dibentuk, Singham memiliki kuasa penuh untuk mengganti jabatan petugas dan menjabat posisi sesuai preferensinya. Dia juga dapat menindak pelaku dengan penembakan di tempat tanpa harus diadili agar memberikan efek jera bagi pelaku lain. Mereka mendirikan markas sendiri yang tersembunyi agar dapat berbaur dengan masyarakat dan dengan cepat menangkal aksi kriminal serta mempercepat penyampaian informasi. Pelan-pelan tapi pasti, Antek Tangaraj dan Tuan Bai satu persatu ditangkap atau dihabisi di tempat bagi yang melawan. Di pinggir pantai, Tuan Bai dan Tangaraj merencanakan sesuatu yang jahat. Dari pemasok obat hingga nomor plat truk, mereka tahu segalanya. Satu-satunya hal yang mereka tidak tahu adalah tentang Singham dan apa yang ia rencanakan. Sebelum mereka mengetahuinya, kita harus menghabisi Singham. Saya sudah mengambil keputusan. Saya akan membawa Singhala dari Sri Lanka, seorang asasin. Dia akan datang sebagai imigran ilegal, seperti malaikat pencabut nyawa yang akan membunuh Durais Singham dan melemparkannya ke laut. Mereka pergi untuk merencanakan aksinya. Lalu Satya datang menemui Singham di rumahnya karena ingin meminta kalung emasnya dikembalikan. Lalu Kavya datang, sepertinya ia melihat Satya dari rumah Durais Singham. Lalu ia masuk ke rumah Singham untuk melabraknya. Kavya datang mempertanyakan kenapa gadis itu datang. Setelah itu Durais Singham menjelaskan dengan seksama. Keesokan harinya sang malaikat maut dari Sri Lanka datang untuk menghabisi Singham dengan menggunakan senjata laras panjang sesuai instruksi dari Mr. Bai. Jika sudah selesai, akan ada mobil jeep hitam yang akan menjemputnya. Malaikat maut bersiap untuk menembak, namun ternyata salah sasaran. Yang tertembak adalah Eri Malai yang terpental jauh. Singham melihat pelaku secara samar. Lalu terjadi adegan kejar-kejaran dan tembak-menembak di jalanan. Pelaku pura-pura ingin naik bus, tapi saat ia berhasil, ia justru melirik Singham. Singham curiga dan akhirnya kembali mengejarnya sampai masuk ke dalam bus. Lalu terjadi kejadian tabung gas yang menghancurkan bajai dan semua yang ada di depannya.
Kejar-kejaran terus berlanjut sampai hampir tertangkap, tetapi Bai menyuruh anak buahnya untuk menabrak asinan itu. Akhirnya pelaku tewas. Singa mengambil telepon dari asinan itu dan menelpon Tuan Bai. Tuan Bai terkejut saat menerima telepon dari Singam. Singam sudah mengetahui semua akal busuknya. Nanti saya akan membawa mayat ini ke rumah Bai untuk menuntut pertanggungjawaban, katanya begitu. Di saat Satya bermain tenis, Kafia datang dan menabrak mobilnya. Di sana mereka cekcok memperebutkan siapa yang lebih pantas mendapatkan perhatian inspektur tampan kita yang kumisnya kayak celurit. Satya berbicara kasar kepada Kafia, menyebutnya sebagai gadis PS. Bayaran Singam membuat Kafia sedih. Kemudian Durai Singam dengan mobil berwarna sirup koko pandan datang dan memarahi Satya karena berbicara kasar kepada sesama perempuan. Singam menjelaskan bahwa mereka berdua saling mencintai. Saya sangat mencintai Kafia dan cinta kami sudah terjalin lama. Sebentar lagi kami akan menikah. Setelah itu Satya menangis dan meminta maaf. I'm sorry, sir. Saat Susai sedang berada di kedai, tiba-tiba sekelompok orang yang merupakan bawahan Sagayam datang mencari seseorang bernama Susai untuk dihabisi. Mereka membawa foto Susai, membuatnya ketakutan. Untuk menghindari mereka, Susai berpura-pura menyipitkan matanya dengan kedua tangannya, lalu ia pergi kabur. Beberapa saat kemudian, anak buah Sagayam menyadari bahwa orang yang mereka cari adalah Susai dan langsung mengejarnya. Susai tiba-tiba berhenti, lalu di hadapan mereka ia menunjukkan keahlian bela dirinya dengan penuh keberanian, membuat anak buah Sagayam terkejut. Dan mulai berhayal bahwa Susai adalah lawan yang tangguh. Karena takut, mereka langsung kocar-kacir. Sementara itu, Denny menelpon Tangaraj mempertanyakan kabar apakah Singam sudah binasa. Tangaraj menjawab bahwa ia sedang berusaha. Denny meminta Tangaraj untuk menyuruh Sagayam mengambil barangnya di tempat yang sudah ditentukan. Singam mendengar percakapan tersebut melalui penyadap dan mendapat petunjuk nomor 209. Setelah mencari, ia menyadari bahwa 209 merujuk ke kode pos daerah Manapat. Singam dan timnya pun menuju ke sana. Sesampainya di lokasi, mereka mengamati gerak-gerik Tangaraj dan Tuan Bai yang sedang meeting di pinggir pantai. Untuk pertama kalinya, Tangaraj merasakan tekanan dari Dani dan Singam sekaligus. Kali ini, ia tidak ingin ikut campur dalam transaksi karena Sagayam saat ini sedang dalam daftar pencarian orang dan bersembunyi. Namun Tuan Bai mengatakan bahwa bisnis narkoba yang ia jalankan, dia yang operasikannya sendiri, bukan dengan Sagayam. Mereka pun menutupi dari Dani bahwa Sagayam sedang bersembunyi. Dani pun tidak mengetahui bahwasanya Sagayam sedang bersembunyi. Tangaraj menginstruksikan kepada Bai untuk memberitahu Dani bahwa Sagayam akan datang mengambil barang, lalu ia melanjutkan strategi berikutnya. Sehingga menyuruh anak buahnya selalu siaga di posisi menunggu mereka melakukan transaksi. Di supermarket, Satya datang untuk berbelanja. Kafia melihatnya dan mereka saling memandang. Di kasir, Satya menulis kata maaf pada kertas truk. Kafia melihatnya dan mendekat. Saya sudah melupakan semuanya, katanya kepada Satya. Setelah itu Kafia bertemu dengan ayah Singam di kedai. Mereka berbicara serius. Ayah Singam menolak pernikahan mereka karena saat itu Singam bukan seorang polisi. Dia merasa minder dan galau. Setelah Singam mendapatkan kembali pekerjaannya sebagai inspektur polisi, ia menyetujui pernikahan itu. Wah Pak, nanti kalau Singam dipecat lagi, suruh cerai lagi dong Pak. Lalu Kafia menelpon ayahnya untuk mengabarkan kabar baik bahwa ayah Durai Singam sudah menyetujui pernikahan mereka. Ayah Kafia sangat senang mendengarnya dan bahkan ingin ikut-ikutan menikah lagi. Intel Singam bekerja tanpa lelah sampai ada yang menjadi gembel kayak di negara tetangga. Keesokan paginya, Tuan Bai bergerak menuju bandara. Ia mendapat informasi bahwa telepon dari Sagayam berada di luar jaringan. Singam menduga bahwa Tuan Bai mengoperasikan bisnis haramnya di Chennai. Singam meminta tolong kepada koleganya untuk menemukan Bai di bandara. Ia menemukan Bai yang sedang transit dari Chennai menuju Trivandrum. Singam dan anak buahnya pergi ke sana berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengikutinya hingga ke tujuan, yaitu di tengah hutan tempat pembalak liar bernaung. Di tengah hutan, Bai bertemu temannya untuk melakukan siasat selanjutnya. Singam menuju ke sana dengan meminta bantuan kepolisian setempat untuk menggerebek Bai. Mereka menunggu di tempat persembunyian sampai saatnya tiba. Saat paket narkoba datang, mereka langsung menggerebek. Terjadi adegan tembak-menembak yang mengakibatkan anak buah Bai tewas. Bai kabur dengan mobilnya sementara Singam dan anak buahnya mengejar. Para polisi di depan mereka mencoba menutup jalan dengan pagar kayu agar Bai berhenti, namun Bai tetap menerobos. Logikanya, mana mungkin hanya ditutup saja tanpa penjagaan. Kejar-kejaran terus terjadi hingga ke daerah perbukitan. Mobil Singam ditabrak dan tersuruk ke tepi tebing. Durai Singam mengambil jalan pintas menuruni tebing yang curam untuk memotong jalan. Dengan kecepatan dan ketangkas membuat Singam berlari lebih cepat dari mobil itu sendiri, bahkan lebih cepat daripada cahaya.
Tiba saatnya Singham di depan mobil Bai. Tuan Bai ingin menabrak Singham, akan tetapi Singham berhasil melompat tepat di saat mobil itu ingin menabraknya dan berhasil nemplok di atas atap mobil. Tanpa sepengetahuan Tuan Bai, ia kira ia sudah menghabisi Singham. Ternyata jagoan kita yang satu ini dengan kumis celuritnya langsung menodong Tuan Bai tepat di depan mukanya. Mengetahui Bai sudah ditangkap dan ingin diproses dengan bukti 70 kg sabu-sabu yang sudah ada di tangan kepolisian, Tangaraj menjadi ketar-ketir. Anak buah Tuan Bai mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di depannya, termasuk berusaha menghancurkan kantor kepolisian. Singham kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyemprotkan tinta agar pelaku yang terkena bisa ditangkap satu persatu. Singham juga bersiasat kepada Rimalai untuk meminta 7 kg sabu-sabu sebagai bagian dari rencananya untuk ditujukan kepada Tangaraj. Tuan Bai mengancam, jika saya tidak dibebaskan malam ini, saya akan menghancurkan seluruh kampung. Singham pun menyuruh membuka sel tahanan. Ia menendang dan mencekik Bai, berkata bahwa jika aku tertangkap, aku akan secepat belut. Aku mungkin akan terjatuh di jaring, tapi aku tidak akan terjatuh di piring makanmu. Singham menjawab, walaupun banyak ikan yang melewati bangau, ia akan menunggu dengan sabar untuk tangkapan terbesar. Beginilah aku menunggu menjebakmu. Singham kemudian menyuruh semua petugas kepolisian untuk berkumpul. Ia memanggil daftar polisi yang dinilai korup dan tidak taat, meminta mereka untuk melepaskan jabatan mereka dan pergi dari kota ini dalam waktu kurang dari 2 jam. Setelah itu, Singham bertemu dengan Tangaraj. Ia meminta Tangaraj untuk menyerahkan diri. Lalu kata Tangaraj begini, jika kamu berani menangkapku, maka Sagayamlah yang akan ditangkap. Lalu Singham menjawab, memang Sagayam selamat. Dia melarikan diri dari penjara bulan lalu dan berhasil menaiki Dani ke kapal yang sekarang di Kanyakumari. Dia telah mengganti kartu SIM, tapi tidak dengan teleponnya. Dengan telepon internasional yang dilengkapi dengan nomor identitas, kita tahu berapa banyak SIM card yang dia ganti dan mengikuti aktivitasnya. Singham melanjutkan, dia 1 minggu di Nagrek Koil, 5 hari di Kutra Alam, 4 hari di Madurai, 8 hari di Arupakotai, dan akhirnya di Rameswaram. Dia mengirimkan barangmu kemarin di Trivandrum, dan tanpa sadar, dia ketahuan sedang makan di Kerala Porota di pinggir jalan. Telepon saja dan tanyakan padanya. Kemudian Tangaraj menelpon Sagayam yang sedang makan di kedai pinggir jalan. Semua tebakan Singham ternyata benar, karena di sana dia telah menempatkan semua anak buahnya untuk bersiap menyergap. Mereka segera menembak Sagayam dan dia pun tewas di tempat. Anak buah Sagayam kemudian menelpon Tangaraj untuk memberitahu bahwa Sagayam telah tewas di berondong peluru. Tangaraj langsung bengong. Singham memberitahu Tangaraj bahwa ia telah merusak berkah bisnis besarnya dengan bermain di bisnis ilegal dan terlarang. Di kantor polisi, Singham tidak mentolerir para preman yang suka merusuh atau orang bayaran. സ്വാതന്ത്ര്യം തകർത്ത നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളാണ്. ഇതെന്താ കാണ്ടാമൃഗം മുട്ടയിടുന്ന പോലെ മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Saatnya acara pertunangan dimulai. Acara itu dilalui dengan kegembiraan, canda, tawa, dan keheningan. Satya datang ke acara itu sudah ikhlas menerima bahwa Singham bertunangan dengan Kavya meskipun dia ingin menjadi istri keduanya. Namun tamu yang tidak diundang datang. Ia hanya menyampaikan surat kepada Singham bahwa Tangaraj akan menghabisi keluarga Singham malam ini oleh algojonya yang bernama Alphonse dari Arthur. Setelah itu Singham memanggil Sat untuk meminta nomor pamannya, Tangaraj, karena Singham ingin membahas sesuatu. Setelah itu prosesi pertunangan dimulai. Singham memiliki ide untuk merusak senjatanya, seolah-olah ia tidak memiliki senjata, sehingga terlihat terjadi penyerangan terhadap keluarga kepolisian yang tidak bersenjata. Pada malam hari, Durai Singham mengunci rumahnya dengan tralis, akan menghabisi Alphonse serta anak buahnya. Alphonse tiba bersama anak buahnya, sudah menunggu di depan rumahnya, duduk di tengah hujan. Singham langsung menghajar mereka, membuat mereka terpental dengan memalukan. Anak buah Alphonse berusaha masuk ke dalam rumah, mungkin lapar, mau cari makanan, namun Singham terus menghajar mereka. Ia bahkan mengambil parang berbentuk mirip kumisnya untuk melawan Alphonse dan anak buahnya. Ayah dan ibu Singham menonton pertarungan tersebut dengan penuh semangat, bahkan mereka bertaruh siapa yang akan menang di antara mereka. Singham dengan cepat menghabisi salah satu dari mereka dan menendang Alphonse ke tiang listrik hingga meledak. Setelah itu Singham menelepon Tangaraj, memberitahu bahwa rencana kotor Tangaraj terhadapnya gagal dan ia telah menghabisi Alphonse dari Arthur. Singham mengancam bahwa besok akan ada berita tentang seorang yang mencoba menghabisi polisi tanpa senjata. Dia juga berkata, kalau kamu sudah berani memasuki rumahku, lain kali biar aku yang akan memasuki rumahmu. Keesokan hari Tangaraj menelpon pejabat agar Singham dipindah tugaskan, tetapi pejabat itu tidak bisa mengintervensi. Ia menyarankan untuk menghancurkan berkas-berkas lama dari perusahaan Tangaraj agar menghilangkan jejaknya. Namun pada saat yang sama, paspor Tangaraj oleh pihak berwenang sehingga ia tidak bisa kabur ke luar negeri. Para polisi menyadap pembicaraan antara Tangaraj dan Dani di telepon. Tangaraj memberitahu kepada Dani bahwasanya jangan datang ke India untuk sementara waktu karena Durai Singham sudah menangkap Bai. Lalu Dani menjawab, kau jangan takut padaku, beri nomor Singham, aku akan telepon dan hajar dia. Balas
atas Dani. Setelah itu anak buah Singam memberitahu bahwa Dani ingin menelponnya. Singam menerima tantangan dari Dani. Malahan Singam yang menelpon Dani lebih dulu, membuat Dani terkejut. Dani mengancam bahwa dia adalah raja dari lautan India. Tetapi Singam mengancam balik bahwa ia akan menangkap Dani dimanapun dia berada di dunia ini dan menyeretnya ke penjara. Dog, did I kick you like a slave? Saat Satya naik mobil di lampu merah, salah satu anak buah Singam menyamar sebagai pegawai di suatu perusahaan pabrik baja. Ia memberikan paket sampel baja kepada Satya untuk Tangaraj yang merupakan pesanannya dengan alasan bahwa ia harus segera pergi ke bandara. Di kantor Tangaraj, salah satu pegawainya memberitahu anak-anak sedang memainkan permainan Angry Bird di iPad Anda. Bagaimana cara mereka membuka kata sandi tanpa saya? Pegawainya menjawab, mereka bilang Satya membukakannya untuk mereka. Tangaraj teringat saat Satya menyediakan secangkir kopi untuknya. Dia sedang mengetik kata sandi iPad, kemungkinan Satya menghafalnya. Lalu Tangaraj buru-buru kembali ke rumahnya dan penasaran dengan kotak itu. Ketika dibuka ternyata berisi narkoba. Tiba-tiba Dure Singam dan para anak buahnya datang menggerebek Tangaraj. Anak buah Singam menyuruh untuk menggeledah isi rumah Tangaraj. Sementara itu anak buah Tangaraj secara diam-diam menggeledah GPS di kendaraan Satya. Dia merasakan ada keanehan karena ditemukan bahwa kendaraan itu pernah ke tempat kediaman Singam. Tangaraj kemudian teringat saat kalung Satya hilang yang hanya merupakan akal-akalan dari Satya. Dure Singam membuktikan kepada Tangaraj bahwa ia kembali masuk ke rumahnya setelah apa yang dilakukan sebelumnya saat mencoba menghabisi keluarga Singam. Setelah itu Singam menjebloskan Tangaraj ke penjara. Di sel tahanan anak buah Bai memberitahukan bahwa Tangaraj telah diseret dan dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar itu Bai terkaget-kaget. Di sana ia memberitahu abangnya atau ayah Satya bahwa Satya telah memberitahukan kata sandi iPad kepada Singam dan isi di dalamnya adalah bukti untuk menyeretnya ke penjara. Dengan menggunakan komputer canggih, mereka menemukan lokasi di mana Dani bersembunyi, yaitu di kawasan pantai Ambofombe di Madagaskar. Rencananya Dani ingin pergi ke Durban, Afrika Selatan. Jika ia sampai di sana, Dani akan menghilang selamanya. Mereka berencana untuk mengatur dan meminta izin dari kedutaan Afrika Selatan untuk memuluskan rencana Singam dalam menangkap Dani. Sebelum itu, Singam menerima telepon yang mencengangkan, membuatnya terbelalak. Singam datang ke rumah Satya dan menemukan Satya dalam keadaan meninggal dengan busa di mulutnya. Dugaannya Satya tewas dibunuh. Saat Singam turun, ia mencurigai ayah Satya sendiri yang menghabisi anak gadisnya karena Satya tahu segalanya saat Singam memberitahu informasi penting pada hari pertunangan mereka dengan Kavya. Saat itu Satya terkejut mendengar pengakuan Singam tentang Tangaraj, paman Satya, terlibat dalam bisnis narkoba. Ia tidak menyangka semua harta dan kemewahan yang didapatnya berasal dari bisnis haram. Dengan demikian, Satya ingin membantu Singam sekuat tenaga. Setelah itu, Singam datang ke penjara dan memukuli Tangaraj hingga babak belur. Ia berkata bahwa Tangaraj lebih keji dari hewan karena tega menghabisi keponakannya sendiri. Singam juga memastikan bahwa setelah ini dia akan menangkap Dani dan membawanya ke pengadilan, dan setelah itu Tangaraj akan dijatuhi hukuman mati. Setelah itu Singam izin kepada Kavya karena ia mau ke Afrika Selatan, mengingat 3 hari lagi mereka akan menikah. Namun Singam berjanji akan datang tepat waktu pada hari pernikahannya. Malam harinya ia dipanggil oleh atasannya bahwa Operation D telah digagalkan karena tekanan politik. Namun Pak Botak mengatakan bahwa besok baru resmi. Ia menyuruh Singam untuk berangkat malam ini juga ke Durban dari Mumbai. Lalu ia dan timnya berangkat ke Afrika Selatan untuk menangkap Dani. Di sana mereka merancang rencana untuk menangkap Dani dengan mengikuti Alex, mitra Dani, terlebih dahulu. Mereka merancang multi pasukan dari darat dan laut untuk mensukseskan misi ini. Singam menginginkan Dani hidup-hidup agar dapat menyeret Bai dan Tangaraj ke penjara bersamanya. Mereka mengikuti Alex perlahan-lahan agar tidak ketahuan. Saat Dani menginjakan kaki di Durban dan bertemu dengan Alex, tiba-tiba Singam datang bersama polisi di belakangnya. Tembak-menembak terjadi antara Singam dan anak buah Alex, mengakibatkan banyak dari pihak musuh tewas. Kejar-kejaran terjadi di jalanan dengan banyak mobil yang saling menabrak dan menciptakan kekacauan. Saat menyeberangi jembatan yang belum jadi, mobil Dani melompat, membuat Alex tewas. Setelah itu Dani berlari dan dikejar Singam. Singam dicegat oleh anak buah musuh, tetapi ia melawan semua yang menghalanginya. Dani naik bot menuju kapalnya. Setelah dikejar oleh Singam, Singam berhasil masuk ke dalam dek kapal dan menghabisi satu persatu anak buah musuh dengan menembaknya. Akhirnya, Singam dapat berhadapan dengan Dani dan pertarungan terakhir secara sengit terjadi. Pertempuran berlangsung seimbang hingga akhirnya Singam berhasil mengeluarkan kemampuan sebenarnya dan berhasil mengalahkan Dani. Dia berkata, "Kami orang India akan selalu menjadi raja di lautan India." Indian Ocean. Setelah itu Singam berhasil menangkap Dani dan membawanya ke India untuk diadili. Dari kejauhan, Kavya melihat semua itu dan mereka berdua saling tersenyum.
Terima kasih sudah menonton film ini dan sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Selalu dukung channel ini. Terima kasih, bye bye.